Welcome to EIL English Indonesian Language Channel. Topik kita kali ini tentang report text. Mari kita mulai. Report text adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau fenomena, baik itu berupa binatang, tumbuhan, tempat, atau benda lainnya. Report text memberikan deskripsi secara umum tentang karakteristik, sifat, atau ciri-ciri dari objek yang dijelaskan. Biasanya, report text disusun secara faktual dan objektif, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan akurat kepada pembaca. Struktur report text. 1. General Classification. Bagian ini memperkenalkan subjek dan memberikan klasifikasi atau kategorisasi keseluruhan. Ini bertujuan untuk menetapkan konteks bagi pembaca, memungkinkan mereka untuk memahami topik yang lebih luas yang akan dibahas. Dalam General Classification, kalian akan menemukan pengantar singkat tentang subjek, tujuannya, dan relevansinya. 2. Description. Description menawarkan informasi yang lebih rinci tentang subjek, yang mencakup fitur, karakteristik, fungsi, atau aspek relevan lainnya. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pembaca pemahaman yang komprehensif tentang topik dengan menyajikan berbagai aspek atau subtopik yang terkait dengan subjek umum. Pada description, kalian dapat menemukan informasi tentang sejarah subjek, jenis, kegunaan, kelebihan, kekurangan, dan detail terkait lainnya. Ciri-ciri report text. Report text memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ciri-cirinya. 1. Berisi mengenai fakta-fakta ilmiah. 2. Report text menjelaskan mengenai berbagai macam kelompok dan bukan individu secara khusus. 3. Judul pada report text terlihat umum supaya mudah dikenali oleh pembaca. 4. Umumnya report text disertai gambar dan data statistik yang mendukung hasil pengamatan penulis. 5. Menggunakan pola kalimat simple present tense. 6. Menggunakan kata benda umum seperti pada language feature general nouns. 7. Menggunakan kata kerja yang saling berhubungan, sesuai dengan language feature-nya, yaitu linking verbs atau relative verbs. 8. Terdiri dari suatu objek dan ditambah dengan objek lain. 9. Menggunakan conditional logical conjunction, contohnya, so, when, dan lain sebagainya. Jerapah. Paragraf 1. Jerapah adalah hewan tertinggi di dunia. Tingginya bisa mencapai 4,8 hingga 5,5 meter dan beratnya sekitar 1.360 pon. Jerapah mempunyai ciri khas yang unik. Mereka mempunyai leher yang sangat panjang dan 2 tanduk kecil di kepalanya. Jerapah memiliki mata coklat yang besar dan dilindungi oleh alis yang tebal dan panjang. Tubuhnya ditutupi dengan pola unik yang dilekatkan dengan bintik-bintik coklat di sekujur tubuhnya. Paragraf 2. Seperti unta, jerapah dapat bertahan hidup tanpa minum dalam waktu lama karena jerapah dapat mengandalkan air yang terkandung dalam daun yang dimakannya. Jerapah sangat selektif dalam memilih makanan. Mereka selalu memakan daun muda yang tumbuh di pucuk pohon. Lidahnya yang berbentuk seperti pisau membantu mereka memotong dahan yang sangat keras. Paragraf 3. Betina bisa mulai hamil pada usia 5 tahun, dengan masa kehamilan 15 bulan. Umumnya jerapah betina melahirkan 1 bayi, namun terkadang 2 bayi sekaligus. Jerapah menggendong bayinya dalam posisi berdiri. Saat bayi tersebut hendak lahir, mereka menjatuhkannya ke tanah dari ketinggian 1,5 meter. Bayi jerapah dapat berdiri sekitar 20 menit setelah dilahirkan, dan mulai menyusui dalam waktu 1 jam setelah lahir. Paragraf 1. Pemakan semut mungkin adalah hewan yang paling penasaran. Kepala dan moncongnya yang panjang terlihat seperti tabung, dan tidak memiliki gigi. Paragraf 2. Kaki depan mereka sangat kuat dan dipersenjatai dengan cakar yang sangat melengkung yang dapat digunakan untuk membuka jaring semut dan rayap dan kemudian, ketika serangga tersebut keluar, gunakan lidah mereka yang panjang dan lengket untuk menjilatnya dengan kecepatan tinggi. Paragraf 3. Pemakan semut sejati ditemukan di rawa-rawa dan hutan di Amerika Tengah dan Selatan. Pemakan semut bersisik, atau terenggiling, ditemukan di Afrika dan Asia tropis. Paragraf 4.
Berbagai hewan pemakan serangga lainnya terkadang disebut pemakan semut, padahal sebenarnya mereka termasuk kelompok hewan lain. Paragraf 5, salah satunya adalah semut beruang yang hidup di dataran Afrika Selatan dan Tengah. Ia memiliki telinga yang panjang dan tegak tetapi cakarnya pendek dan tumpul, ekornya hampir tidak berbulu, dan berwarna kuning kecoklatan. Berbeda dengan pemakan semut sejati, ia memiliki gigi yang kecil. Saat ini masyarakat Pangkal Pinang bisa menikmati theme park ikonik seperti yang ada di kota besar lainnya, seperti Bandung dan Jakarta. Theme park baru ini dikenal dengan nama Taman Bayangkara Pangkal Pinang Bangka Belitung atau Taman Bubble Bay. Paragraf 2, Taman Bubble Bay terletak di dekat kompleks kantor pemerintahan Provinsi Bangka Belitung. Tepatnya terletak di samping Mabes Polri wilayah Bangka Belitung. Areal taman tersebut hanya disewakan selama 1 tahun dan kemungkinan akan diperpanjang kontraknya untuk keperluan umum. Taman ini membuat kompleks perkantoran menjadi lebih menarik dan asri. Paragraf 3, taman ini memiliki beberapa tempat untuk bersantai dan berfoto untuk media sosial Anda dengan beberapa tema unik. Tema-tema tersebut diberi nama berdasarkan pembagian di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Di antaranya Taman Lalu Lintas dari Dirlantas Polda Babel, Rumah Hobbit dari Sarpras Polda Babel, Taman Burung dari Brimopolda Babel, Outdoor Playground dari Ditreskrimsus Polda Babel, dan masih banyak lagi taman lainnya. Paragraf 4, ada juga jogging track di sekitar danau, spot foto unik, dan kafe yang terbuat dari wadah sebagai dekorasi. Pengunjung mungkin memiliki beberapa aktivitas di sana. Taman ini bisa menjadi tempat edukasi bagi anak-anak. Mereka bisa bermain dan belajar tentang peraturan lalu lintas di sana. Tes berikut untuk soal 13-15. Padlevis adalah nama umum untuk ikan bersirip pari. Moncongnya yang memanjang seperti dayung menjadi ciri khasnya dengan sungut kecil, mulut besar dengan gigi kecil, dan penyapu insang sepanjang. Paragraf 1, hanya ada 2 spesies ikan modern ini, yaitu ikan dayung Amerika yang memakan plankton, Poliodon spatula, dan ikan dayung Cina yang memakan plankton, Seppurus gladius. Paragraf 2, dayung tidak berkerabat dekat dengan hiu. Namun, mereka memiliki beberapa bagian tubuh yang menyerupai hiu, seperti kerangka dan sirip ekor heterocercal yang bercabang dalam. Paragraf 3, dayung memberikan nilai ekonomi, ekologi, dan estetika yang penting. Selama abad terakhir, ikan Padlevis dan Sturgeon telah dieksploitasi secara komersial untuk diambil telurnya yang disebut kaviar. Ikan dayung dan Sturgeon adalah 2 ikan terpenting untuk kaviar air tawar. Paragraf 4, yang unik dan ukurannya yang besar juga menambah keceriaan alam bagi manusia, termasuk olahraga memancing. Namun eksploitasi dan perubahan habitat, serta beberapa faktor lainnya, telah mengurangi populasi ikan Padlevis secara signifikan.